Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum mulai videonya, saya doakan semoga Sobat Islam semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar kita selalu berbagi kebaikan dan inspirasi. 3 malam berturut-turut makam hitam itu berbisik di telinga Rames Chandra, yang kau datang sendirian, pulanglah bersama kebenaran yang kau abaikan seumur hidupmu. Kalimat menakutkan yang tanpa ia sadari menjadi prolog bagi satu rentetan peristiwa ganjil yang segera mengguncang New Delhi dan sebagian besar lini masa media sosial Asia Selatan. Alat monitor ICU Rumah Sakit Ghaziabad menunjukkan garis datar sempurna, denyut nadi Rames lenyap. Dr. Anjali Verma membenahi kacamata, memberi aba-aba resusitasi sampai menit ke-15, lantas menyerah pada prosedur rumah sakit untuk menunggu fenomena autoresusitasi peluang 1 banding puluhan juta di mana jantung bisa memulai detak sendiri. Inilah momen ketika alam nyata membeku dan alam barzah, jika memakai istilah umat Islam, menyingsingkan tirai. Bagi keluarga, detik-detik itu adalah tragedi. Bagi CCTV rawat intensif, hanyalah data digital. Namun bagi Rames sendiri berubah menjadi perjalanan terpenting, karena ia merasa ditarik menuruni lorong batu seperti rel kereta bawah tanah yang udara lembabnya bercampur bau tanah basah, diiringi gema lantunan asing belakangan baru ia kenal sebagai ayat Ar-Rahman. Dan di ujung gelap sana 2 sosok cahaya menunggu, bukan berwajah serang, justru memancarkan getaran keadilan dingin, seolah berkata, kami diutus untuk bertanya, bukan untuk menawar. Dan benar saja. Pertanyaan klasik dalam tradisi Islam Sunni pun terdengar, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa laki-laki yang diutus kepadamu, di mana selama 4 dekade, ia memuja serangkaian Dewa Wisnu, Hanuman, Laksmi namun sama sekali tak pernah mengenal Muhammad, sehingga jawaban keluh pun terucap, saya menyembah banyak, saya tidak tahu utusan itu. Serta-merta lorong tenang menjama tungku asap, dinding batu gembur mendidih, mengeluarkan cairan merah gelap yang menetes di sela jari kakinya, panas menembus tulang. Padahal tak ada api visual, hanya rasa terbakar dari dalam, dan Rames berteriak tanpa suara. Suaranya tercekik dalam vakum astral, lantas layar raksasa memantul di kubah lorong, menayangkan potongan hidupnya bak film dokumenter. Ia menggunting foto pemilik dompet yang pernah ia temukan, agar mudah mengambil uang. Ia mencuri kabel tembaga masjid, karena harga tembaga sedang naik. Ia malas menengok ibunya ketika sibuk lembur setiap detil kecil diputar slow motion, mempermalukan hatinya yang selama ini merasa lumayan baik. Sementara kedua sosok cahaya itu hanya mengamati bak jaksa yang telah memiliki bukti komplit, namun tragedi itu belum final. Sebab sekelebat angin sejuk membawa aroma bunga kenanga aroma asing bagi kubur India Utara disertai gema lembut Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sebagian dinding retak menampakkan jilid lain rekaman hidupnya ketika ia membantu tetangga Muslim memperbaiki kipas angin gratis, ketika ia memapah anak jalanan ke klinik tanpa menagih ongkos, ketika ia memungut sampah plastik di Sungai Yamuna saat ikut aksi sekolah anaknya. Momen-momen kecil itulah yang kini jadi cahaya gugus bintang, mengguratkan pesan, kebaikan sekecil biji sawi tidak hilang, namun kebenaran tetap tunggal. Seketika panas mereda, tanah menggembur berubah tangga cahaya. Rames dibimbing naik, menembus kecipak warna-warni mirip aurora. Transisi berlangsung sekejap mata di alam barzah, tetapi di ruang ICU 2 jam lewat tanpa denyut. Hingga 5-9 menit monitor berdenting, jantungnya memulai kontraksi, perawat terpekik. Dokter Anjali mengira mesin rusak, namun melihat angka BPM naik 34/45-60, ia spontan menorehkan catatan return of spontaneous circulation. Dan pada tarikan napas berikutnya Rames membuka mata, air mata otomatis turun, otot lidah masih berat, namun tiba-tiba mengucur 2 kalimat belum pernah ia latih. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Spontan semua orang di ruang ICU terdiam. Hanya mesin pompa infus berbunyi. Istri Lata terpaku antara lega dan panik, karena suaminya yang rasional kini menyebut nama Tuhan dan Nabi yang tidak pernah ia pelajari. Dokter Anjali, anak dari keluarga sih yang moderat, merekam audio demi kepentingan medis. Lalu malam itu jurnalis lokal membawa berita emas. Esok paginya stasiun TV menyorot fenomena matinya seorang teknisi Hindu dan bangkit sebagai Muslim. Tagar pagar Miraj Ghaziabad meroket,
Kolom komentar terbagi dua kubu. Ini hanya hipoksia otak, halusinasi di ambang sakarat, versus inilah bukti azab kubur nyata. Sementara di dalam kamar isolasi Rames merapal syahadat ulang. Dibimbing Imam Muda Maulana Yusuf yang datang diam-diam atas permintaan seorang mualaf sebelumnya. Usai formalitas, Rames meminta wudhu. Gemetar menampung air dalam gayung plastik. Ia mengusap wajah, lalu menempelkan dahi ke lantai keramik rumah sakit. Tangisnya pecah, bukan tangis kesakitan, tetapi kombinasi syukur dan malu atas dosa silam. Momen ini diabadikan diam-diam perawat bermata lembut bernama Saira. Foto itu bokor, viral, kian memperuncing debat publik antara toleransi dan curiga. Kelompok garis keras Hindu menuduh konversi paksa berkedok mukjizat, bahkan menggugat rumah sakit dengan tuduhan fasilitas Islamisasi. Sedangkan Front Muslim Konservatif justru mengingatkan agar tidak mengeksploitasi kisah Rames demi konten dakwah moral. Karena hidayah adalah hak ilahi, bukan materi clickbait. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rames menghadapi konflik personal. Ibu kandungnya menangis di pangkuannya, berkata, "Nak, kalau kau tenang, ibu tenang." Namun lata istrinya merasa dunia terbalik, antara cinta dan identitas, ia butuh ruang. Berpikir, keluarga besarnya mulai menekan, kalau Rames tidak mau menjalankan upacara kremasi kelak, bagaimana garis keturunan? Konflik rumah tangga ini nyaris memanas, namun Rames masih lemah jantung, menulis surat 6 halaman, untuk Lata dengan tinta hitam gemetar berisi seluruh detail pengalaman mati suri, menegaskan bahwa cintanya tak berkurang, Islam tidak melarangnya berbakti pada keluarga, ia hanya tak kuasa menolak kebenaran yang ia lihat sendiri. Surat itu, ketika dibaca Lata subuh berikutnya, membuat wanita itu menangis hingga pingsan, lalu perlahan memeluk suaminya sambil berkata, "Berikan aku waktu, tapi aku tak akan meninggalkanmu." Pelukan itu diabadikan lagi oleh Saira tanpa sengaja menjadi simbol jembatan dua iman. Seminggu kemudian Rames keluar dari rumah sakit. Wartawan mengepung pagar, ia menolak konferensi pers, memilih berjalan tertatih ke masjid kecil di ujung pasar untuk salat Jumat pertama. Namun sebelum khutbah, ia meminta izin menceritakan pengalamannya. Dalam dua bahasa, Hindi dan potongan bahasa Inggris, jamaah hening, sebagian menangis, sebagian skeptis tapi terharu. Karena Rames menutup testimoni dengan kalimat, "Jika Allah membiarkan aku mencicip asap kubur sedetik saja, itu bukan untuk memaki masa lalu, tetapi memperingatkan masa depan. Siapapun Anda, kebaikan sekecil apapun akan menolong, tapi kebenaran tak bisa ditawar." Kata-kata itu terekam, lagi-lagi viral. Sementara itu, sekelompok neurolog dan psikolog Universitas Delhi tertarik meneliti kasusnya, memasang elektronsefalografi, menjalankan uji memori, mencari pola EEG unik pada penyintas mati suri. Hasilnya ambiguitas ilmiah biasa. Tak ada bukti pasti pengalaman religius, tapi juga tak mampu meniadakan detail bahasa Arab yang belum pernah Rames pelajari. Fenomena sinoglosia. Berita kian membesar ketika Rames memutuskan memulai proyek perpustakaan mini lintas agama di teras rumah, memajang Bhagavad Gita, Bible, Tripitaka, dan terjemah Al-Quran berdampingan, mengundang siapa saja membaca, minum chai gratis tiap sore, karena baginya kebenaran tak takut perbandingan, cahaya tak cemburu pada cahaya lain. Inisiatif itu perlahan melunturkan ketegangan. Beberapa tetangga Hindu yang tadinya curiga datang meminjam buku karya Rumi, lalu terlibat dialog santai, menemukan bahwa Rames tetap pria jenaka, masih suka memperbaiki sikring gratis. Hanya kini ia berhenti mengeluh soal nasib, sebab ia telah melihat kemungkinan terburuk, pengap tanah kubur yang memeluk tubuh bimbang. Puncak dramatis datang sebulan kemudian, malam 11 September, ketika Rames bermimpi berada di tepian Gangga. Airnya tidak keruh kecoklatan, tapi jernih hijau kebiruan. Sinar bulan memecah riar, dan seorang lelaki berjubah putih berwajah asing, namun meneduhkan menepuk pundaknya. Berbicara bahasa Hindi halus, kebenaran tidak merenggut cintamu pada masa lalu. Kebenaran menuntunnya pulang. Ia terbangun dengan inspirasi menulis buku 3 jam di antara dua dunia. Naskah sepanjang 180 halaman, selesai hanya dalam 2 minggu. Penerbit kecil tertarik. Buku itu menjadi bestseller minor, diterjemah ke bahasa Urdu dan Inggris. Hasil royalti sebagian, ia gunakan membayar listrik masjid sekaligus kuil Hanuman tempat ia dulu berdoa. Tindakan simbolis yang membuat surat kabar Times of India memujinya sebagai duta harmoni, walau tentu ada kalangan ekstrem di dua sisi. Menuduhnya munafik, di sisi medis, jantungnya masih rapuh. Ia perlu pemasangan stent kedua,
Dan menjelang operasi ia menulis status singkat di platform 10 dulu Twitter. Jika kali ini aku tak kembali, aku sudah tahu apa yang menunggu. Jika aku kembali lagi, semoga waktu dipakai lebih berguna. Status itu disukai puluhan ribu orang lintas agama. Bahkan seorang guru yoga terkenal meretweet dengan komentar, pengalaman transenden melampaui label, cinta adalah fondasi. Ironisnya tweetan itu justru membuat sebagian fans Hindu garis keras marah, menuduh gurunya terlalu lunak, menambah bumbu polemik. Namun di balik kegaduhan maya, drama paling sunyi tetap berada di ruang keluarga. Ketika Lata akhirnya, setelah berbulan-bulan dialog batin, duduk di musola rumah, memegang tasbih plastik pemberian suami, berkata, aku belum siap bersyahadat, tapi aku siap menemanimu salat.